Hai, selamat datang di Ekspedisi Alam Lain bersama saya Yogi dan saya Gus Robin. 2002 Peaceman. 2002? 2022. Tapi salam dulu ya Gus Robin ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan nama budaya untuk kita semua. Di kali ini kita akan bahas tentang dosa dan pahala terbesar. Ini hitungannya gimana Gus Robin? Ada hitungannya kah? Ada angkanya kah? Kalau doa dan begini. doa ya, dosa dan pahala. Sebentar saya akan jelaskan. Ya. Ini berhubungan dengan pikiran, perkataan dan perbuatan. Pikiran, perkataan dan perbuatan. Ya. Ada hitungannya. Rasanya kita udah pernah bahas ini ya sedikit ya. Ya mungkin kita pernah membahasnya sedikit ya. Kali ini kita akan membahasnya lebih dalam lagi. Ya, lebih dalam lagi. Tentang dosa dan pahala terbesar ya, nilainya ya. Nilainya nanti agar apa sih dosa-dosa yang harus kita hindari dan apa pahala-pahala yang harus kita lakukan agar lebih cepat. Dan yang paling dosa yang paling besar nilainya dan juga pahala yang paling besar nilainya gitu ya. Dosa sendiri nih, dosa dulu deh. Nah, dosa dulu ya. Semua dosa dan pahala ya itu bergantung pada apa yang kita pikirkan. Dari pikiran, perkataan dan perbuatan. Nah, kita ambil dari pikiran dulu. Berpikir buruk. Apa sih yang berpikir buruk itu? Ya, kita sudah tahu apa berpikir buruk. Kita kan sudah diajarkan di sekolah, di pelajaran agama kita. Apa itu pikiran-pikiran buruk? Contoh, dendam. Contoh, ada keinginan buruk, keinginan-keinginan buruk dalam pikiran. Yang ketiga, pikiran-pikiran mesum. Pikiran-pikiran mesum, pikiran-pikiran negatif pada seseorang ya, yang belum kita ketahui. Terus berpikir negatif tentang mereka. Berpikir ingin mencuri, membunuh, memperkosa, korupsi. Ya, pikiran buruk, semua jenis pikiran buruk lah. Tapi dari pikiran itu yang paling besar dosanya yang mana? Membunuh. Rencana untuk membunuh itu. Membunuh, tetap membunuh yang paling besar. Mikir untuk membunuh gitu ya. Dan korupsi. Pikiran korupsi mikir aja ya. Mikir korupsi, mikir menipu orang banyak dan membunuh. Ini yang besar-besar ini. Dosanya besar-besar sekali ini. Yang apalagi berencana. Pikiran yang berencana. Itu nambah lagi dosanya. 10 kali lipat daripada dosa yang tidak berencana. Udah membuat plan gitu. Plan lama-lama hari, berlama-lama hari. Plan 1, plan 2, plan 3 gitu ya. Ya, rencana 1, 2, 3. Gitu. Ini yang besar. Dosa yang besar adalah dosa yang merugikan orang. Tapi ini kan berpikir ya. Iya. Berpikir, semua berpikir, berkata dan berbuat. Dosa yang paling besar, terbesar adalah dosa yang merugikan orang. Apalagi merugikan orang banyak. Tapi kalau berpikir nih, gimana caranya merugikan orang? Kan masih dalam di pikiran. Bagaimana cara merugikan orang maksudnya? Ini kan berpikir nih dulu. Saya merugikan orang dari jenis apa maksudnya ini? Kan tadi dosa yang terbesar adalah dosa untuk merugikan orang lain dari segi pikiran, perkataan dan perbuatan. Nah, ini kita lihat dari segi pikiran. Ini kan pikiran nih. Kan ini masih dibayang-bayang nih. Bagaimana kok bisa merugikan orang lain? Ada nggak yang merugikan orang lain nih dalam dosa berpikir? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada memang, tapi berencana itu yang akan dikalikan 10. Oh, yang berencana. Tapi kan belum tentu dilakukan. Ya, belum tentu masih dalam pikiran aja gitu. Meskipun kan. Seperti itu. Meskipun gitu, tetap berdosa. Tetap berdosa. Yang ada di pikiran kita, kok bisa berdosa? Bisa, karena pikiran itu menyebabkan sebuah perkataan dan tindakan. Nah, berpikir mesum merugikan apa mesum tidak merugikan? Contoh, mesum merugikan itu langsung dilakukan kepada seseorang. Tapi kalau yang tidak merugikan tidak jadi gitu. Untuk konsumsi diri sendiri. Misalnya gini, ini kan mikir nih. Cewek contoh gitu kan, cewek itu untuk konsumsi diri sendiri. Mandiin gitu kan ya. Nah, itu kan nggak jadi dah gitu. Jangan itu dosa gitu. Kalau gitu kena dikit. Oke. Yang berencana tapi tidak dilakukan itu terkena sedikit. Yang berencana dilakukan ya plus perbuatan jadinya ya. Plus perkataan mungkin. Oke, dalam berpikir aja ini udah ada dosa. Nah, dosa berpikir ini dosa yang paling kecil dibanding perkataan dan perbuatan.
Yang pertama paling besar adalah perbuatan. Yang kedua adalah perkataan. Yang ketiga adalah yang berpikir ini. Dalam pikiran. Nah, itu yang tadi dalam pikiran ya. Terus yang perkataan, ya sudah tahu lah ya perkataan. Tapi perkataan bisa besar jika perkataan itu menciptakan fitnah. Nah, ini perkataan ya, perkataan yang menyebabkan fitnah itu dosanya sangat besar karena dikalikan beberapa orang yang terkena fitnah. Makanya besar jadinya. Itu bisa lebih besar daripada membunuh, karena membunuh itu hanya satu. Ya, ada pepatah mengatakan kan fitnah lebih keji daripada membunuh. Ya, karena fitnah ini bisa menyebabkan sebuah peperangan, kerusuhan dan segalanya yang menyebabkan juga akan bisa menyebabkan korban. Ya. Atau dendam abadi fitnah tersebut. Nah, makanya fitnah ini yang harus dihindari. Ini yang paling besar, perkataan fitnah ini. Kalau dari perkataan dosa terbesarnya adalah fitnah. Ya banyak juga perkataan buruk. Contoh mengolok-olok ya, gitu ya. Menipu dengan kata-kata atau yang lainnya. Ya, berbohong banyak. Ya banyak perkataan yang ini, marah atau durhaka kepada orang tua atau yang lainnya lah. Kalau membuat orang panas itu kan dikompor-komporin gitu. Adu domba namanya. Juga besar. Fitnah itu termasuk adu domba, termasuk fitnah. Jadi ngompor-ngomporin. Memfitnah tipenya. Kayak gini loh. Wah, dia aja bisa, kamu kok enggak, kayak gitu. Kamu gini aja dulu. Dia aja bisa, kamu enggak. Ini perkataan baik atau buruk dulu? Lebih ke buruk sih gitu. Ya anggap ke buruk ya. Dia aja bisa, kenapa kita enggak? Kalau baik kan dia aja bisa kerja, kenapa kamu nggak bisa kerja? Kenapa diam di rumah? Itu kan perkataan baik itu namanya. Perkataan buruk mungkin ini lebih tepatnya ya. Soalnya kita bahas dosa dulu. Ya tergantung berapa orang yang dikenai. Ini jenisnya sebenarnya buruk. Ya. Kalau mengolok-ngolok gitu, ngolok-ngolok orang gitu. Ngolok-ngolok berbohong. Oh, ngejek. Ya ngejek dosa juga, tapi nggak besar. Kadang kan ejekan itu adalah candaan kadang. Ya, ada beberapa roasting itu maksudnya adalah ngejek tapi candaan. Ya ngejek candaan ya, candaannya ya tergantung dari candaannya. Tergantung dari yang diejek ya. Tergantung candaannya. Candaannya ini keterlaluan apa candaannya ini cuma candaan sebagai teman atau sebagai orang biasa. Mungkin si yang diejek ini sudah terbiasa dengan itu, fine-fine aja. Dosa sih tapi fine-fine aja. Tapi dari perkataan itu yang terbesar adalah fitnah ya. Fitnah benar. Kalau kita ngomong fitnah gitu ya. Ini benar-benar sadis soalnya. Nah, sekarang perbuatan. Perbuatan yang terbesar yang itu korupsi. Korupsi salah satunya ini. Saya tidak bisa menentukan besar atau tidaknya karena yang di atas menentukan. Membunuh massal. Membunuh banyak orang, perbuatan. Ya, memperkosa juga besar. Menipu. Membunuh juga ya. Menipu. Apalagi banyak orang. Tergantung kadarnya banyak atau sedikitnya. Tapi membunuh itu besar sekali. Tetap aja satu aja udah besar banget. Gitu. Anggapannya 10 triliun gitu ya. Satu dikali berapa orang yang difitnah atau yang dibunuh itu tuh berapa triliun gitulah nilainya anggapannya ya. Mempraktekkan ajaran-ajaran sesat. Dalam ucapan, tadi juga dosa-dosa ucapan juga itu. Mengajarkan ajaran-ajaran sesat juga. Ajaran-ajaran yang menyimpang dari Tuhan. Seperti kan, ya banyak lah. Dan banyak hal lagi dosa-dosa. Sebenarnya saya tidak akan bisa menyebutkan semua. Karena kita sudah tahu, oh ini dosa, ini enggak. Kita sudah diajarkan ajaran agama saja. Cuma saya menekankan lagi spesifiknya. Dalam pikiran, dalam perkataan dan perbuatan itu ada nilainya. Kalau saya lihat itu ada nilainya 1 sampai 10 dalam pikiran. Kalau direncanakan itu dikalikan 10. Terus perkataan 10 sampai 100 kalau saya lihat. 10 sampai 100 perkataan. Ini kalkulasi nanti di sana. Seperti itu katanya kalkulasinya. Terus kalau seandainya ini mengajarkan ajaran-ajaran sesat yang menyimpang, dikalikan 10 dari dosanya. Maksudnya biasanya kan kita dapat dosa misalkan 10 atau 20, 30 dapat dosa, dikalikan 10.
kalau menyimpang, kalau memusuhi Tuhan. Nah, terus kalau perbuatan itu 100 sampai 1000. Nah, itu dikalikan 10 jika perbuatannya itu mengajak orang atau melakukan praktek-praktek aliran-aliran sesat. Intinya masal lah ya. Ya, masal. Itu ya, dikali 10 ya. Dikali 10 lagi itu. Dari dosa dasarnya. Dosa dasarnya berapa seharusnya dapat? Kecilnya 100, Ya, itu dikali 10 ya, gitu ya. atau 1000 dikali 10. Nah, ini tergantung berapa kali yang dia lakukan. Ya, berapa kali lagi orang, ya. berapa orang dikalikan berapa orang lagi. Berapa Nah, ini berat lagi ya. sekali. Makanya ya. Nah, di dalam tubuh itu ada malaikat pencatat kejahatan dan pencatat kebaikan. Pencatat kejahatan kita di dunia ini, atau pencatat dosa kita dan pencatat pahala kita atau kebaikan kita. Nanti akan dibahas itu. Ya, itu saksi itu ya. Ya, saudara empat kita. Ya. Dalam beberapa episode yang lalu kita juga pernah dua saudara ini yang baik, yang pencatat baik dan pencatat buruk ini akan menjadi saksi di pengadilan akhirat nanti ya. Jadi saksi dia. Oke, itu dia yang buruk ya, Gus Robin ya. Kalau yang berpahala, berpikir baik juga kan ya, berpikir, berbicara dan berbuat berarti ya. Ya, intinya kebalikan dari semua itu, berpikir baik. Contoh, kita berpikir bagaimana kita menolong orang, bagaimana kita bisa membantu orang, bagaimana kita menasehati orang yang baik, bagaimana membuat orang itu baik. Pokoknya serba baik di dalam pikirannya. Bagaimana kita agar manusia itu bisa lebih kepada Tuhan gitu. Itu yang baik. Apalagi pikiran-pikiran yang menuju Tuhan dan membuat gimana cara berpikir agar orang itu bisa lebih percaya Tuhan, agar lebih banyak berdoa, berbuat baik, itu dikalikan 10. Jadi kebalikan dari itu. Ya. Yang lebih mengunggulkan Tuhan, bukan memusuhi Tuhan. Yang lebih mengunggulkan Tuhan itu pahalanya dikalikan 10 dari pahala dasar. Kali berapa banyak orang. Inilah keajaibannya. Nah, yang kedua itu mengucap yang baik-baik. Contoh, memberikan nasihat-nasihat baik di media sosial, boleh dengan kata-kata. Mengajak orang untuk berbuat baik, boleh. Mengajak orang untuk bersedekah, boleh. Mengajak orang agar lebih percaya kepada Tuhan, boleh. Mengajak orang agar lebih kuat dengan agamanya, boleh. Agar lebih banyak banyak berdoa, bersedekah, berbuat baik, saling tolong-menolong. Atau pikiran-pikiran yang membuat orang-orang bersedih hingga menjadi senang. Bahkan membuat kelucuan-kelucuan, membuat orang tertawa itu pahala. Jadi jangan kira pelawak itu bisa dapat surga. Kalau memang pelawak itu melakukan lawakannya itu bukan karena uang, garis bawah, bukan karena uang, tapi memang karena ingin menghibur orang. Karena menghibur orang yang sedih, menghibur orang yang beban pikirannya berat, itu pahala. Jadi bukan sekedar kita memberikan nasihat baik saja, tapi kita juga bisa menghibur orang yang sedih, yang menderita, yang sedih, yang banyak pikiran hingga menjadi senang. Itu juga pahala. Memberikan hiburan-hiburan agar pikirannya ini tidak berat, tuh, agar bisa tertawa, tidak sedih. Karena Tuhan itu tidak suka dengan orang bersedih. Ini juga pahala. Tuh. Ya, makanya jangan sedih, jangan galau ya. Jadi kalau yang galau gimana? Yang galau? Ya, yang galau itu kan urusan pribadinya dia. Baper galau itu ya urusan pribadi, bukan saya. Itu kan diri sendiri yang menyelesaikannya. Ngobatinnya diri sendiri. Ya, makanya manusia disuruh mencari hiburan juga. Jangan kebanyakan bersedih, jangan berpikir negatif gitu. Hidup itu anugerah. Hidup itu bukan penderitaan tapi anugerah. Jadi syukuri anugerah ini gitu. Mungkin seperti itu. Yang ucapkan. Terus yang perbuatan itu, nah ucapan ini bisa kita lakukan di media sosial juga. Media sosial, ya. Contoh, kita nge-share kata-kata bijak, nasihat-nasihat bijak, bisa kita share. Nah, dibumbui dengan kelucuan, boleh. Kelucuan maksudnya agar orang itu terhibur, boleh. Tidak apa-apa memberikan nasihat di sisi
tapi dengan sedikit kelucuan, nggak apa-apa. Ya seperti saya ini kadang-kadang, saya kan kadang-kadang agak isi humor dikit gitu. Oh, isi humor? Yang masa saya nggak lucu ya. Yang mungkin kan bagi beberapa orang saya nggak lucu. Yang ya saya sadar saya nggak lucu. Yang menyadari saya nggak lucu. Yang ya bersyukur aja gitu aja. Ya gitu aja sih. Nah begini, di sini boleh seperti itu. Apapun keahlian kalian, yang jelas itu membawa kebaikan bagi orang. Itu pahala, itulah pahala di media sosial. Coba bayangkan kalau ini perkataan, apalagi tindakan sekarang. Tindakan lebih besar lagi. Tadi aja sudah dijelaskan berapa kira-kira dasar tindakannya, 100 sampai 1000 tindakan. Perkataan 10 sampai 100. Perbuatan 1 sampai 10 gitu. Nah, itu dasarnya saja sudah tinggi. Perbuatan 10 sampai 10. 1 sampai 10. Pikiran tadi ya. Pikiran 1 sampai 10 dasarnya. Dasar pahala atau dosanya. Terus kalau ucapan 10 sampai 100 dasar pahala atau dosanya. Terus perbuatan 100 sampai 1000 dasarnya, dasar perbuatan. Kali berapa orang? Kali 10 per orang gitu ya. Bukan kali 10, kali berapa orang? Kali 10 terus. Kali 10 hanya untuk yang spesial saja. Contoh perkataan yang membuat orang lebih kepada Tuhan. Lebih banyak doa, lebih kepada Tuhan. Itu spesial namanya. Perkataan, pikiran, dan perbuatan spesial itu hanya kepada Tuhan. Yang tidak kepada Tuhan itu tidak spesial. Makanya kemampuan orang-orang yang spiritual itu dimanfaatkan untuk nasihat yang bagus agar spesial jadinya. Martabak ya? Ya bukan. Special edition gitu, special edition ya. Ya. Begini. Ya seperti perbuatan seperti menyumbang ke panti asuhan gitu kan bisa ya, membantu panti jompo. Boleh, gitu ya. Itu kan sedekah itu namanya. Sedekah. Bersedekah lah ya. Sedekah boleh. Itu ya yang paling simpel lah, yang paling simpel kita bantu orang tua mungkin ya, bantu orang tua di rumah mungkin ya, nyuci gitu ya. Itu termasuk perbuatan yang baik-baik ya, mungkin membantu pembangunan tempat ibadah atau tempat sembahyang boleh. Ya, yang kita tahu lah ya, mana yang baik, mana yang buruk ya. Banyak hal ya, mungkin dengan mengajak orang secara perbuatan atau perkataan untuk lebih kepada Tuhan gitu, lebih kepada perintah-perintah Tuhan gitu, boleh. Kebaikan itu kalian sudah tahu karena kalian mungkin sudah belajar lah gitu. Saya mungkin tidak akan sebutkan semuanya, saya hanya menjabarkan spesifiknya saja agar lebih tahu, wah ini spesial kali 10 loh gitu. Sudah waktunya kita share di media sosial. Soalnya saya ada teman yang memang kepo di bagian seperti itu, nanya dosa dan pahala. Saya kasih tahu, hingga dia sampai ikut nge-share kata-katanya ya. Hingga IG-nya ini yang dulunya itu IG bocil, itu IG bocil-bocilan lah, yang nggak karuan IG-nya isinya, dihapus. Akhirnya dia itu share. Dia nggak peduli mau IG-nya banyak atau sedikit. Awalnya share bocil gitu ya. Ya, dengan kelakuan bocil, goyang ataukah kelakuan aneh-aneh yang tidak bermanfaat. Terus setelah diganti dengan galau gitu ya. Kalau dibilang galau, ya juga galau. Tapi galaunya dia galau bagus loh. Galau bagus gimana? Baper bagus, galaunya bagus. Galaunya seperti ini. Apakah saya akan dapat surga atau neraka suatu hari ketika mati? Saya ingin agar saya mendapat surga, impian saya. Itu galau. Saya tidak ingin berbuat jahat agar saya tidak dapat siksaan di neraka. Itu galau bagus itu. Iya. Bapernya baper bagus, bapernya ke Tuhan, jangan bapernya ke janda. Itu baper ya. Atau orang-orang bocil TikTokan. Contoh, bocil di media sosial itu goyang-goyang. Di media sosial bocil goyang-goyang. Jangan baper kayak gitu. Tuh. Bapernya seperti itulah, ya itu buruk itu. Bapernya yang lebih bagus. Saya orang baper. Kalau saya nggak baper, nggak akan menasehati kalian seperti itu.
Saya baper. Bapernya ke Tuhan. Sangat baper saya. Saya baper, tapi baper tenggo. Ya, bumper itu, bumper ya. Waper. Ya. Malah saya nyebutin lagi. Hilang jok saya, hilang. Oke, itu dia dosa dan pahala terbesar ya. Nilainya ya. Tadi disebutkan hitung-hitungannya gimana gitu ya Gus Robin ya. Ya kita tahulah mana yang buruk, mana yang baik, mana yang menghasilkan pahala, mana yang menghasilkan dosa. Ya kita udah tahu lah ya. Kalau misalkan kita berpikir nih dosa gitu ya, langsung counter gitu. Counter misalkan berpikiran buruk. Wih, itu uang banyak tuh gitu. Di ATM gitu misalkan. Mau maling itu misalkan. Ini kan pikiran nih gitu. Tapi terus di counter gitu. Ah, jangan, nanti saya dosa. Cepat-cepat kamu kita bersedekah lah gitu anggapannya supaya hilang dosa tersebut gitu. Bisa diganti lah dosanya. Kan bisa juga seperti itu. Bisa. Perbuatan dosa dan pahala tidak harus menggunakan uang. Ya maksudnya ya itu simple lah. Simple gitu. lah. Kalau kita punya itu uang, hal simple lah. Yang memang maksudnya adalah bersedekah kan tidak hanya bisa uang, bisa juga makanan kan, bisa juga kan, pakaian bisa juga. Artinya kita memberikan ke orang yang tidak mampu kan. Sedekah menggunakan kata-kata. Nah ini pasti kalian tidak tahu. Bersedekah menggunakan kata-kata itu memberikan semangat kepada orang. Contohnya kayak gini nih. Sekarang ada yang lagi viral nih, Indra Ken, tau kan? Ya. Indra Ken. Itu kan banyak ada yang di gini semangat, ayo semangat. Nah itu maksudnya ini semangat kan sampai dikomentarin sama Deddy Corbuzier. Semangat. Ini maksudnya semangat untuk menipu-nipu atau semangat untuk menjalani hukuman. Iya. Kan ada tuh komennya memberikan semangat kepada memberikan semangat untuk kebaikan, bukan untuk keburukan. Gitu. Maksudnya saya gitu. Contohnya ada orang yang sedang kesusahan atau lagi sedang menanggulangi bencana gitu, seperti SAR itu boleh. Semangat. Atau orang yang terkena bencana agar dia bersemangat, tidak bersedih terus, agar dia tumbuh lagi. Agar tidak putus asa ya. Baterai gitu. Oke, sekian aja video kita kali ini. Jangan lupa di-share, subscribe, like, dan ditonton video-video kita yang lainnya. Jangan lupa juga untuk menghidupkan lonceng teman-teman agar ketika ada video baru ada notifikasinya. Kami pamit undur diri. Saya Yogi. Saya Gus Robin, Peaceman for Gods and for the world. Ya English please gitu, nggak apa-apa lah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Prama Santi. Om Santi 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 Om. See ya.